maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Nabi Musa memerintahkan pengikutnya segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Seperti diungkapkan dalam ayat Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa menerima taubat Bani Israel. Setelah Bani Israel meninggalkan Mesir, Allah menjanjikan mereka sebuah tanah air. Perjalanan mereka adalah menuju tanah air itu. Namun, kaum ini terus-menerus membuat kesulitan bagi Nabi Musa sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan melintasi gurun ini, Allah menyediakan makanan ajaib yang mencegah Bani Israel kelaparan. Makanan ini digambarkan sebagai manna dan salwa dalam Al-Quran dan merupakan karunia dari Allah. Namun, kaum Bani Israel tak lama kemudian mulai mengeluhkannya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar, tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Kejahilan Bani Israel berlanjut, bahkan setelah mereka mencapai tanah yang dijanjikan itu. Ketika Nabi Musa menyuruh mereka memasuki tanah yang dijanjikan tersebut tanpa melihat ke belakang mereka, kaum itu berkata bahwa ada penduduk asing di sana. Mereka kemudian malah melanjutkan. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya, kami hanya duduk menanti di sini saja." Karena itulah Musa mengadu kepada Tuhannya, dan memohon agar ia dan saudaranya Harun diselamatkan dari kaum yang kurang ajar ini. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka, janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Bani Israel dilarang memasuki tanah yang dijanjikan itu selama 40 tahun karena kekurang ajaran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sepanjang hidupnya, Nabi Musa berjuang keras menyampaikan kepada kaumnya dan bangsa Mesir tentang agama yang benar dan berupaya membebaskan mereka dari keyakinan sesat mereka. Ia menghadapi semua rintangan yang menghadang jalannya. Ia berusaha menyampaikan risalah Allah, sekalipun dengan mempertaruhkan nyawanya. Selama masa itu, ia berserah diri kepada Allah dengan keyakinan dan iman yang tak terbatas. Bagaimanapun keadaannya, ia memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Selama sebagian besar hidupnya,
Musa berusaha menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Ia berjuang menyelamatkan kaumnya dari menyembah berhala dan membimbing mereka kepada agama yang benar. Tujuannya hanya mengingatkan manusia dan menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Sebuah tugas yang ia laksanakan semata demi mencari ridha Allah. Untuk tujuan ini, ia menghadapi Fir'aun dan berusaha melenyapkan kepercayaan kaumnya pada kemusyrikan. Namun, ia menjadi sasaran kekejaman Fir'aun dan kaumnya sendiri. Tapi ia adalah hamba mulia yang hidup hanya untuk mencari keridhaan Allah, dan Tuhan kita menyelamatkannya dari segala kesulitan yang menimpanya. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari ketiadaan rasa syukur yang diperlihatkan Bani Israel, bangsa yang tidak mengikuti jejak nabi-nabi mereka, yang berpaling dari agama yang diamanahkan kepada mereka, dan yang begitu sesatnya hingga berkata, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua." Allah telah memperingatkan manusia agar tidak bersikap lemah menghadapi kekurang ajaran Bani Israel terhadap nabi mereka. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan.